Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Putra Hermawan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kelas 2C. Pertama-tama, terima kasih yang telah mengklik video ini. Semoga kita diberikan keselamatan atas terjadinya wabah saat ini. Tujuan saya membuat vlog kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi Indonesia. Selamat menikmati ya teman-teman. Di sini saya akan mengapresiasi sebuah novel yang berjudul Perahu Kertas. Dimulai dari judul bukunya. Judul bukunya ini adalah Perahu Kertas. Pengarangnya itu atau penulis yaitu Dwi Lestari. Penerbitnya itu dari Banteng Pustaka. Tahun terbitnya itu dari 2010. Terus jumlah halamannya adalah 444. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang sinopsis novel Perahu Kertas. Novel ini dimulai dari seorang anak remaja yang bernama Kenan. Kenan adalah anak remaja yang baru lulus SMA di Belanda. Ia memiliki hobi melukis, tetapi tidak didukung oleh ayahnya, tidak disetujui karena ayahnya mempunyai perusahaan. Akhirnya ia disuruh pulang ke Indonesia untuk melanjutkan studi universitas di Indonesia, tepatnya di Bandung, dan menekuni bidang ekonomi. Selanjutnya, cerita ini dimulai lagi dari seorang anak remaja perempuan yang bernama Kugi. Kugi adalah anak yang manis, kecil, ceria, namun unik. Ia suka sekali menulis dan berdongeng. Ia bercita-cita ingin menjadi pendongeng. Tapi karena ia tahu bahwa cita-citanya itu nanti di masa depan tidak menghasilkan materi yang banyak, akhirnya ia tetap tidak pantang menyerah seperti Kenan dan melanjutkan studi di Universitas di Bandung, masuk jurusan sastra. Disitulah mereka berdua bertemu dan kisah mereka menjadi persahabatan. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada novel Perahu Kertas ini. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema yang dipakai dalam novel ini adalah tema tentang persahabatan. Unsur intrinsik yang kedua yaitu penokohan. Tokoh pertama itu Kenan. Kenan memiliki sifat yang cuek namun tekun. Terus Kugi memiliki sifat yang ceria namun unik. Noni memiliki sifat yang rajin dan disiplin. Terus Eko memiliki sifat yang penyayang. Wanda memiliki sifat yang perhatian dan penyayang. Terus yang ketiga dari unsur intrinsik itu yaitu latar. Latarnya ada 3, latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempatnya itu ada di Jakarta, Bali, stasiun, bandara, kampus, rumah makan, terus sekitar. Terus habis itu waktunya itu ada pagi hari, sore hari, malam hari, siang hari. Latar sosialnya ini sosial tentang remaja di kampus. Terus yang keempat intrinsiknya alur yang dipakai dalam novel ini adalah alur maju mundur. Habis itu gaya bahasa yang dipakai dalam novel ini adalah gaya bahasa majas personifikasi. Habis itu amanat yang terdapat pada novel ini yaitu selalu menerapkan sifat sabar dan tabah, dan dalam jalin persahabatan adalah untuk saling membantu, bukan untuk saling memanfaatkan. Habis itu soal percintaannya yaitu jodoh, sebenarnya itu sudah ada yang mengatur. Jadi kita tidak boleh memaksakan diri untuk berjodoh dengannya, karena jodoh itu udah diatur sama Tuhan. Aspek-aspek domain yang terdapat pada novel Perahu Kertas ini. Aspek domain yang pertama yaitu sosial, mempunyai banyak sahabat, dapat saling membantu satu sama lain, terutama bagi kita sendiri. Terus yang kedua, religius. Saat Kenan mendoakan orang tuanya yang sedang terkena kanker. Terus yang ketiga, aspek moral. Saling menghargai, tolong menolong, terus saling
memberikan kebaikan dan saling rasa menghormati. Pendekatan yang terjadi pada novel ini yaitu pendekatan emotif dan pendekatan sosio-psikologis. Keunggulan dan kekurangan dari novel Perahu Kertas ini. Saya mulai dari keunggulannya dulu. Keunggulan dari novel Perahu Kertas ini adalah novel ini bisa dibaca oleh semua kalangan, baik orang tua, remaja. Terus novel ini juga tidak menggunakan bahasa yang sangat terbelit-belit, tidak. Terus novel ini juga sangat menumbuhkan rasa positif di diri kita, apalagi sekarang yang sebagai remaja mengalami masa-masa remaja di umur 19-an atau 18. Ini sangat bagus sekali bagi anak remaja, karena kalau kita bosan gitu bisa baca novel ini, karena novel ini banyak mengandung tema persahabatan yang membuat kita tahu arti pertemanan itu bagaimana, pertemanan yang sebenarnya. Terus novel ini juga menggunakan latar suasana, latar tempat, latar waktu yang sangat kreatif dan penjelasannya tuh sangat detail, membuat kita serasa masuk ke dunia novel ini. Terus saya akan menjelaskan kekurangan novel ini. Kekurangan novel ini adalah novel ini sangat monoton sekali untuk dari sebuah pembicaraan, sangat monoton sehingga akan membuat pembaca akan merasa sedikit bosan, tapi tidak mengurangi experience pengalaman membaca untuk yang pertama kalinya bagi kita. Saya sebagai yang mengulas novel ini, opini saya dalam novel ini sangat merekomendasikannya. Kenapa? Karena novel ini sangat bagus sekali bagi kita yang pembaca remaja, menghilangkan rasa bosan di sela-sela waktu luang. Novel ini juga sangat bagus sekali untuk kita yang tidak ingin membaca tema yang berat-berat. Novel ini sangat mudah sekali dipahami, dan novel ini juga banyak makna sisi positif. Kita sebagai remaja pasti mengalami masa-masanya, dan kita bisa dapat permasalahan masalah dari novel ini juga. Sekian kali itu saja mengulas novel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila juga ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.